Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Asep Suryana selaku dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retrotika, serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arifin Yusli, Farhan Priyasyawaldi, Ridho Syafiq, dan saya sendiri, Risma Ayu Anjali Pratama, izin untuk mempresentasikan isu publik tentang hubungan seks pranikah merupakan bentuk perilaku menyimpang. Apa sih hubungan seks pranikah itu? Hubungan seks pranikah adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Hal ini sering terjadi di kalangan remaja dan semakin meluas di Indonesia. Hubungan seks pranikah dapat dianggap bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia cenderung menganut nilai-nilai keagamaan dan budaya yang menekankan pentingnya kesucian hubungan antara pasangan dalam pernikahan. Seks pranikah dianggap melanggar norma-norma moral dan sosial yang dijunjung tinggi, serta dapat menimbulkan stigma atau penilaian negatif dari masyarakat yang lebih konservatif. Selain itu, pendekatan ini mencerminkan pentingnya menjaga moralitas dan tradisi keluarga dalam budaya di Indonesia. Berikutnya ada hubungan seks pranikah dianggap bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat di Indonesia. Ada beberapa poin-poin kenapa hubungan seks pranikah itu dianggap bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat di Indonesia. Yang pertama itu aspek keagamaan mayoritas masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama-agama yang mengajarkan nilai kesucian dan kewajiban menjaga kehormatan sebelum menikah. Hubungan seks pranikah dianggap melanggar aturan ajaran agama dan dapat menimbulkan ketidaksetujuan dari pihak beragama. Yang kedua, ada tradisi, budaya, dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki warisan budaya yang kental yang menempatkan pentingnya nilai keluarga dan tradisi. Hubungan seks pranikah dianggap merusak norma-norma keluarga dan mengancam kestabilan sosial dalam pandangan masyarakat yang mengedepankan tradisi. Yang ketiga, ada stigma sosial di masyarakat. Seks pranikah seringkali dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji di masyarakat Indonesia. Pasangan yang terlibat dalam hubungan tersebut dapat mengalami stigma sosial dan penilaian negatif dari lingkungan sekitarnya. Yang keempat itu ada etika di dalam keluarga. Beberapa keluarga menganggap pentingnya mempertahankan tradisi keluarga dan nilai-nilai yang dianggap benar. Hubungan seks pranikah bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan etika keluarga tersebut. Namun, faktanya berdasarkan beberapa data penelitian menunjukkan bahwa perilaku seks bebas remaja di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Survei yang dilakukan oleh Komisi Pelindungan Anak Indonesia dan Kemenkes menemukan sebanyak 63% remaja sudah pernah melakukan hubungan seks dengan kekasihnya maupun orang sewaan dan dilakukan dalam hubungan yang belum sah. Bahkan sebanyak 32% remaja usia 14 sampai 18 tahun di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta pernah melakukan hubungan seks pranikah. Berikutnya, masyarakat Indonesia memiliki nilai keagamaan dan budaya terhadap perilaku hubungan seks pranikah. Yang pertama, ada masyarakat Indonesia masih belum mengizinkan adanya perilaku hubungan seks pranikah. Masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang tidak mengizinkan adanya perilaku hubungan seks pranikah karena adanya pengaruh nilai-nilai keagamaan dan budaya. Norma masyarakat dan norma agama di Indonesia cenderung menolak perilaku seksual remaja yang mengarah kepada hubungan seks pranikah. Oleh karena itu, pengaruh nilai-nilai keagamaan dan budaya ini menjadi faktor utama dalam menentukan pandangan masyarakat Indonesia terhadap perilaku hubungan seks pranikah. Yang kedua, ada masyarakat masih menganggap hubungan seks pranikah sebagai perilaku yang tidak dapat diterima. Masyarakat Indonesia masih menganggap hubungan seks pranikah
sebagai perilaku yang tidak dapat diterima karena beberapa faktor. Yang pertama, pengaruh nilai-nilai keagamaan dan budaya. Norma masyarakat dan norma agama di Indonesia cenderung menolak perilaku seksual remaja yang mengarah kepada hubungan seks pranikah. Yang kedua, representasi dampak negatif. Aktivitas seksual remaja, khususnya perilaku seks pranikah, masih menjadi momok masalah di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang sejak dahulu menganut berbagai sistem norma, baik agama, hukum, sosial, dan kesopanan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Yang selanjutnya itu ada hubungan seks pranikah sebagai perilaku menyimpang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan pranikah saat ini sudah menjadi hal yang umum terjadi di kalangan remaja, bahkan anak-anak yang berusia lebih muda. Kehamilan pranikah erat kaitannya dengan lunturnya nilai budaya dan moral yang merujuk pada perilaku seks bebas. Adanya sanksi sosial seperti pengucilan dari lingkungan sekitar membawa dampak yang meluas, terutama bagi remaja perempuan. Mereka rentan terputus dari pendidikan, terjebak dalam lingkaran pengasingan sosial, dan bahkan menghadapi risiko aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan itu. Pengucilan ini menciptakan tantangan yang sangat serius bagi perkembangan mereka, membatasi akses terhadap pengetahuan dan peluang. Remaja perempuan harus menghadapi konsekuensi sangat berat dari berbagai macam norma-norma sosial yang membatasi kebebasan dan hak mereka. Pentingnya dukungan sosial serta kesadaran akan hak-hak mereka menjadi kunci untuk melindungi mereka dari risiko-risiko yang mengintai. Perilaku seks bebas dapat dilakukan karena berbagai macam latar belakang, baik atas dorongan secara fisik dan mental. Selain itu, faktor fisik menjadi penyebab paling dominan. Mengapa perilaku seks bebas banyak dilakukan oleh remaja, bahkan anak? Adanya perubahan fisik akibat pubertas yang terjadi pada tahap awal rentang usia remaja, memulai ketertarikan secara seksual dan relasi dengan lawan jenis. Pubertas menandai adanya perkembangan organ-organ seksual manusia mulai matang dan siap untuk bereproduksi. Ekspresi hormon saat pubertas mengenalkan remaja pada dorongan seksual untuk pertama kali. Usia remaja juga identik dengan keinginan untuk diterima secara sosial oleh lingkungan sekitarnya, di mana seseorang tersebut akan meniru perilaku sosial yang dianggap sebagai tren. Misalnya itu, seorang remaja yang ingin diterima oleh suatu kelompok sosial yang sering menggunakan barang branded. Ia jadi ikut-ikutan atau membeli barang-barang branded yang tidak amat perlu itu, sehingga dia itu ingin dilihat atau diakui oleh kelompoknya yang tersebut. Selanjutnya itu, berdasarkan data BPS, Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia, dengan jumlah wanita yang menikah sebelum usia 18 tahun diperkirakan mencapai 1.220.900. Berdasarkan data profil anak Indonesia pada tahun 2018, sebanyak 39,17% atau 2 dari 5 anak perempuan usia 10-17 menikah sebelum usia 15 tahun. Sekitar 37,91% kawin di usia 16 tahun dan 22,92% kawin di usia 17 tahun. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-7 tertinggi di dunia serta menduduki peringkat kedua di ASEAN. Data survei Sosial Ekonomi Nasional atau yang biasa disebut dengan Sursnas, pada tahun 2020 terdapat 8,91% wanita di Indonesia menikah pertama kalinya di usia 7-15 tahun dan terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 12,15% dan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 11,48%. Hubungan seksual yang dilakukan remaja sekarang ini sangat memprihatinkan karena perilaku kebebasan seks dari tahun ke tahun ini semakin meningkat. Penelitian tentang perilaku seksual remaja bertempat di 4 kota, yaitu Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Medan, yang melibatkan sekitar 450 remaja memperoleh hasil 44% responden yang mengaku punya pengalaman seksual ketika berusia 16-18 tahun, dan 16% lainnya punya pengalaman seksual ketika berusia 13-15 tahun.
Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar remaja mulai melakukan hubungan seksual pada usia 16 tahun. Hasil survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia atau yang biasa disebut SKRRI pada tahun 2017 menyebutkan bahwa persentase pria dan wanita usia 15 sampai 24 tahun yang belum kawin dan pernah melakukan hubungan seksual pranikah, yaitu pada wanita usia 15 sampai 19 tahun sebanyak 0,9%, wanita usia 20 sampai 24 tahun 2,6%, sedangkan pada pria laki-laki usia 15 sampai 19 tahun sebanyak 3,6% dan usia 20 sampai 24 tahun sebanyak 14%. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya hubungan seks pranikah dapat berdampak pada gangguan mental. Pasangan yang melakukan seks pranikah akan memiliki gangguan mental seperti memicu terjadinya PTSD dan perilaku impulsif. Kita ambil contoh dengan gambaran berikut. Seorang pasangan yang melakukan seks pranikah. Pasangan tersebut melakukan seks setiap minggu atau beberapa kali dalam sebulan. Setelah itu, bulan-bulan berikutnya, mereka melakukan seks lagi. Ada waktu tertentu ketika pasangan perempuan menolak untuk melakukan seks karena ia eh, sedang terjadi menstruasi. Karena mengetahui pasangan sedang menstruasi, pasangan pria eh, tidak terima dan melakukan pemukulan terhadap pasangannya. Dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa sang laki-laki eh, menderita perilaku impulsif, sedangkan perempuan menderita PTSD. Lalu, apa itu PTSD? PTSD adalah Post Trauma Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatis, sangat tidak menyenangkan. PTSD merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis. Menurut Psikologi Universitas Negeri Jakarta, Profesor Kunjoro, hubungan seksual pranikah berpotensi menyebabkan terjadinya kekerasan selama pacaran, hingga memicu rasa cemburu yang berlebihan terhadap pasangannya. Hal ini beresiko memicu pertengkaran yang berujung pada kekerasan selama pacaran, termasuk kekerasan seksual yang beresiko memicu gangguan mental seperti PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Pernyataan tersebut sudah dikonfirmasi oleh profesor dari Universitas Negeri Jakarta. Lalu, apa itu pelaku impulsif? Pelaku impulsif adalah pelaku yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa memikirkan akibatnya. Dampak hubungan seks sebelum menikah dapat menimbulkan perilaku impulsif. Tindakan tanpa memikirkan dampak dari hal yang dilakukan ini dapat membuat seseorang makin sulit mengendalikan diri untuk menahan dorongan seksual. Perilaku impulsif juga dapat pada konsentrasi dan kontrol emosi seseorang. Orang yang memiliki perilaku impulsif akan cenderung mudah marah dan reaktif ketika keinginannya tidak terpenuhi. Sudah jelas dari contoh tersebut bahwa sang laki-laki menderita perilaku impulsif karena eh, penolakan terhadap eh, seksual. Lalu, apa sih selanjutnya? Eh, Selanjutnya, seorang yang melakukan hubungan seks di luar nikah dapat dihantui rasa bersalah. Mungkin kita masih ingat dengan kejadian kisah Novia Widyasari yang hamil eh, lalu dipaksa untuk menggugurkan kandungannya. Kasus Novia Widyasari yang ditemukan meninggal akibat seks di luar nikah. Kejadian tersebut bisa terjadi karena sang pasangan meminta agar Novia Widyasari menggugurkan kandungannya. Setiap hari, Novia Widyasari mengeluh stres dan tidak kuat dengan persoalan atau tekanan yang ia alami, dan ia berniat untuk bunuh diri. Awalnya Novia Widyasari hanya berniat untuk bunuh diri, namun secara terus-terusan tekanan dan stres yang ia terima akhirnya membuat ia bunuh diri. Ia bunuh diri dengan cara meminum racun yang dicampurkan dengan teh. Rasa bersalah yang muncul karena adanya perilaku nilai agama dan budaya yang di masyarakat yang dilanggar, berpengaruh pada gangguan mental
dan kesejahteraan psikologis. Oke, misalnya kalian bilang, itu karena sang laki-laki tidak bertanggung jawab. Tidak, walaupun sang laki-laki memiliki niat untuk tanggung jawab atau menikahinya, sang perempuan akan terus merasa bersalah kepada orang tuanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang tersebut telah melanggar nilai dan etika yang sudah ditanamkan orang tuanya sejak kecil. Masyarakat sekitar, jika mengetahui bahwa anak dari orang tua tersebut hamil di luar nikah, dia akan dikucilkan. Jangankan hamil, sebelum hamil saja, eh, sang perempuan akan terus dihantui akan rasa ketakutan kehamilan. Lalu apa sih yang dilakukan oleh cowok? Yang dilakukan oleh cowok juga dia akan bingung bagaimana cara diskusi dengan orang tuanya dan bagaimana masa depannya nanti jika dia ketahuan apalagi dia masih usia remaja. Itu saja, sekian, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada terdapat keterkaitan antar perilaku menyimpang dan risiko hubungan yang tidak sehat. Nah, sebelumnya saya indeskan keterkaitan antara perilaku menyimpang ini seks pranikah ini dan risiko hubungan yang tidak sehat. Kita ambil contoh kasus ada pasangan muda di A dan si B terlibat dalam hubungan seks pranikah tanpa melakukan komunikasi dan membahas dampak dari hubungan seks pranikah tersebut dan membahas tentang nilai-nilai dan harapan dan komitmen jangka panjang mereka ke depannya. Nah, mereka merasa tergoda oleh dorongan emosional dan keinginan fisik tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih besar ke depan. Nah, apa sih dampak yang terjadi pada mereka ini? Jadi, ketika masa euforia mereka mereda, si A dan si B ini mulai menyadari bahwa mereka memiliki nilai-nilai dan tujuan hidup yang berbeda. Nah, kurangnya komunikasi mendalam tadi menyebabkan konflik dan ketidaksepahaman yang meruncing. Tanpa dasar yang kuat, hubungan mereka menjadi tidak sehat dengan meningkatnya ketidakamanan dan perasaan kecewa. Apa-apa lagi sampai terjadi perselingkuhan di antara mereka berdua. Nah, itu tadi keterkaitannya. Nah, masuk kita kepada poin pertama, yaitu perilaku menyimpang dapat meningkatkan risiko hubungan yang tidak sehat. Hubungan seks pranikah dapat menciptakan risiko hubungan yang tidak sehat, termasuk meningkatkan kemungkinan perselingkuhan dan ketidaksetiaan dalam hubungan pernikahan di masa depan. Perselingkuhan dapat menimbulkan depresi, krisis kepercayaan, gangguan pasca trauma, rendah diri, dan kecemasan. Perspektif negatif terhadap kesetiaan juga dapat muncul, meningkatkan kemungkinan meniru perilaku perselingkuhan di masa depan. Hilangnya rasa kepercayaan menjadi konsekuensi serius dari perilaku menyimpang. Celah dalam kepercayaan yang mungkin sudah dibangun selama bertahun-tahun sulit untuk dipulihkan, membuat hubungan menjadi rapuh dan rentan terhadap masalah lebih lanjut. Penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan muncul akibat tidak terpenuhinya kebutuhan emosional dalam hubungan, lingkungan pergaulan yang mendorong perilaku selingkuh, dan godaan erotis seksual. Alasan terbesar yang mendorong perselingkuhan adalah kebutuhan emosional tadi yang tidak terpenuhi dalam hubungan. Bukan hanya emosional, tapi perselingkuhan juga dapat terjadi akibat kekosongan, problem pribadi di masa lalu, dan kebutuhan untuk variasi dalam kehidupan seksual. Masuk kepada poin yang kedua, yaitu berdampak negatif pada kesehatan mental, emosi, dan hilangnya rasa kepercayaan. Perilaku menyimpang juga memberikan dampak negatif pada kesehatan mental individu yang terlibat. Pihak yang menjadi korban perselingkuhan sering mengalami stres, kecemasan, dan depresi akibat pengkhianatan dalam hubungan mereka. Ketidakpastian mengenai masa depan hubungan menciptakan beban psikologis yang signifikan. Dampak psikologis perselingkuhan mencakup respon emosi negatif seperti perasaan sakit hati, depresi, krisis kepercayaan, rendah diri, dan kecemasan. Dalam mengatasi dampak negatif perilaku menyimpang pada kesehatan mental dan emosional, dukungan psikologis sangat diperlukan. Terapi individu atau pasangan
membantu mengatasi trauma dan ketidakpastian akibat perselingkuhan. Dengan begitu, individu dapat membangun kembali kepercayaan diri dan memperbaiki hubungan mereka. Perilaku menyimpang dapat menjadi pemicu serangkaian konsekuensi melibatkan aspek hubungan, kesehatan mental, emosi, dan kepercayaan. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang sehat dan menghindari hubungan seks pranikah dapat mencegah risiko tersebut. Lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu kurangnya pendidikan seksual. Pentingnya pendidikan seksual menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola hubungan interpersonal. Upaya bersama-sama memberikan pengetahuan dan dukungan dapat membimbing masyarakat menuju hubungan yang lebih sehat. Pentingnya pendidikan seksual perlu diperhatikan dalam konteks ini. Kurangnya pemahaman terkait norma-norma dalam hubungan dan batasan-batasan yang seharusnya dihormati membuka pintu bagi perilaku menyimpang. Dalam masyarakat yang kurang memberikan perhatian pada pendidikan seksual, individu mungkin tidak menyadari pentingnya komunikasi terbuka dan jujur dalam hubungan. Perbaikan dalam pendidikan seksual menjadi krusial untuk mempengaruhi resiko perilaku menyimpang dan mempromosikan hubungan yang sehat. Pendidikan seksual yang baik harus mencakup komunikasi yang efektif, pemahaman tentang batasan dalam hubungan, dan pentingnya membangun kepercayaan antar pasangan. Terima kasih dari saya sekian. Baik, itulah tadi presentasi dari kami tentang seks pranikah. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Lebih dan kurang kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.